Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Chandrawati dengan nomor NIM 231130003. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai topik pembicaraan, yaitu eksistensi tari pada masa prasejarah. Keberadaan tari di zaman prasejarah ini sulit dibuktikan kebenarannya karena tidak adanya alat rekam atau foto di zaman tersebut. Namun, terdapat beberapa peninggalan kebudayaan zaman prasejarah yang dapat mengasumsikan adanya kegiatan tari di zaman tersebut. Zaman prasejarah dimulai dengan zaman batu dan berakhir di zaman logam. Gerak tari di zaman batu diperkirakan cenderung sangat sederhana, yakni berupa hentakan-hentakan kaki sebagai ungkapan emosi, menurut Zazuli 1994. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai periodisasi masa prasejarah. Pertama, zaman prasejarah. Sejak dari permulaan adanya manusia dan kebudayaan sampai kira-kira abad ke-5 Masehi. Kedua, zaman purba. Sejak datangnya pengaruh India pada abad pertama Tarikh Masehi sampai lenyapnya kerajaan Majapahit sekitar tahun 1500 Masehi. Ketiga, zaman Madia. Sejak datang agama dan pengaruh Islam menjelang akhir zaman Majapahit sampai akhir abad ke-19 keempat, zaman baru atau modern. Sejak masuknya anasir-anasir barat dan teknik modern kira-kira tahun 1900 sampai sekarang. Interaksi bangsa Indonesia dengan kebudayaan bangsa lain tersebut memberikan pengaruh kepada kebudayaan Indonesia, termasuk tari di Indonesia. Pada era ini, tarian tercipta dengan menggunakan gerakan tangan dan kaki yang sangat sederhana, menurut Muryanto 2020. Selanjutnya, kepercayaan bangsa Indonesia kuno yang terpenting pada masa itu ialah animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme adalah bentuk kepercayaan kepada roh nenek moyang ataupun roh-roh lain yang dipercaya dapat memengaruhi kehidupan. Ciri khas dari kepercayaan ini adalah kegiatan memberikan sesaji untuk menjaga agar roh tersebut tidak mengganggu. Kemudian pengertian dari dinamisme. Dinamisme merupakan suatu bentuk kepercayaan pada kekuatan alam serta benda yang dipercaya memiliki sifat gaib. Manusia yang mempercayai ini dapat dikenal dengan ciri menyembah batu, pohon besar, laut, gunung, keris, gua, patung, dan memiliki jimat. Selanjutnya yaitu totemisme, merupakan sebuah kepercayaan pada binatang yang dipercaya memiliki kesucian dan kekuatan. Kepercayaan ini memiliki bentuk upacara ritual yang dilakukan melalui sarana atau tempat tertentu seperti batu yang dipahat dengan ukuran besar. 5 peristiwa akar seni. Yang pertama itu daun hidup, berisi tentang kelahiran, inisiasi, perkawinan, dan kematian. Selanjutnya yaitu ada peperangan, perburuan, penyembuhan, dan pertanian. 5 ciri peristiwa ritual. Yang pertama, tempat tertentu, waktu tertentu, pelaku tertentu, sesaji, dan tidak ada penonton. Tempat penari upacara, yaitu di bubes, di biak, tempat khusus menari. Selanjutnya oma, waita, rumah untuk menari. Jeo, rumah besar berbentuk persegi panjang. Jeo, rumah besar berbentuk persegi panjang. Tempat para lelaki dewasa suku Asmat, digunakan untuk upacara peringatan para leluhur. Kemudian di Kawane, panggung arwah, tempat menari topeng masyarakat Mimika, khususnya untuk upacara persembahan kepada roh leluhur. Kemudian ada tempat pelaksanaan upacara, yaitu di mata air, di sawah, perempatan, jalan, gua, pura, kuburan, pendopo atau bangsal sewakan Surakarta, bangsal kencana istana Yogyakarta, dan lain sebagainya. Adapun waktu pelaksanaan upacara yaitu dilakukan pada purnama keempat, bulan purnama keempat, sebelum menanam padi, saat setelah panen, saat kemarau panjang, saat datang penyakit, sore, malam, pagi, dan siang. Adapun pelaku upacara yaitu yang pertama adalah komunal untuk kebutuhan masyarakat umum. Yang kedua, semua yang hadir adalah peserta. Yang ketiga, ada pemimpin upacara atau biasa disebut dengan syaman atau dukun, bisa laki-laki atau perempuan.
Yang keempat itu ada orang yang dianggap suci, atau bila perempuan orang yang sudah tidak menstruasi atau yang sama sekali belum menstruasi. Kemudian ada ciri-ciri tari upacara. Yang pertama adalah gerak monoton. 2. Banyak pengulangan, spontan dan sederhana. Yang ketiga adalah tidak memperhitungkan estetika. Yang keempat, trench atau kerasukan. Yang kelima adalah pola melingkar. Yang keenam adalah musik monoton, sederhana, bersumber dari tubuh maupun bunyi-bunyian lain. Kemudian ada contoh dari upacara lain, yaitu upacara kematian Luntu, Bolo di Toraja, upacara Tiwah suku Dayak, upacara kematian suku Batak, upacara ngaben di Bali. Jejak tari masa lampauan yang masih tampak saat ini adalah Bebang Moranan, Bang Baronganan, Sintren, Sanghyang Dedari. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.